Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. alhamdulillah siang ini ya kita bisa bertemu, berkumpul dalam kegiatan pengimbasan eh, BIMTEK seri AKM dari Kemdikbud. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat bisa mengikuti sampai kelar nanti. Nah, kali ini pengimbasan BIMTEK seri AKM 2021 dari Kemdikbud akan disampaikan oleh Ibu Wiji Variani, guru IPS SMP Islam Al-Azhar 14. Beliau akan menyampaikan nanti kemungkinan sekitar 5-10 menit ke depan terkait dengan AKM. Kepada Ibu Wiji Variani dipersilakan. Terima kasih Bu Srihartati yang sudah memberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang pengimbasan BIMTEK seri AKM tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang, perkenankan di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama Wiji Variani, guru SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang, mengampu mapel IPS yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah melaksanakan dan mengikuti kegiatan BIMTEK seri AKM tahun 2021 angkatan 11, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagi ilmu kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini dari sekian banyak materi saya mengambil satu materi yaitu tentang kriteria peserta asesmen nasional atau disingkat dengan AN. Ini saya screenshot dulu. Kriteria peserta pelaksana asesmen nasional yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan. Yang kedua, tidak semua murid. Kemudian pemilihan sampelnya secara acak, diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, setiap peserta itu mengerjakan literasi membaca, kemudian tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, selain kriteria yang sudah kami paparkan tersebut, bahwa untuk asesmen nasional itu tidak hanya diikuti oleh beberapa anak di kelas 5, 8, dan 11, tetapi diberlakukan juga untuk peserta didik yang mengikuti kesetaraan, yaitu di paket A, paket B, dan paket C. Kalau pada paket A itu pada akhir tingkat 2, sedangkan kalau yang paket B itu di tingkat 4, sedangkan yang terakhir adalah di tingkat 6. Ini program kesetaraan. Jadi mengikuti kegiatan ini diperkenankan juga kepada bidang kesetaraan pendidikan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bahwa untuk peserta ini kenapa kok dipilihkan hanya sebagian siswa saja, tidak secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian. Dan sebagian itu pun hanya terpilih oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa menyiapkan secara keseluruhan dari sekolah masing-masing. Nah, ini keterkaitannya dengan tujuan dan fungsi dari asesmen nasional. Bahwa untuk asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menilai kelulusan peserta didik,
tetapi mengevaluasi adanya mutu pendidikan di suatu lembaga tersebut. Sehingga asesmen ini merupakan cara memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu tidak melibatkan seluruh siswa, hanya beberapa siswa saja. Jadi populasinya hanya sebagian. Nah, berikutnya untuk sampel dari asesmen nasional ini, kenapa diambilkan kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 juga program kesetaraan tadi di tingkat akhir, karena dimaksudkan bahwa siswa itu setelah mengetahui hasilnya ketika menjadi peserta asesmen nasional, itu merasakan perbaikannya. Perbaikan apa? Yaitu perbaikan pembelajaran ketika masih berada di sekolah tersebut. Sehingga kalau hasilnya itu dirasakan oleh kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Bukan pada akhir tahun. Itu untuk kenapa pemilihannya hanya di kelas tersebut. Nah, perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu guru hebat semuanya, bahwa untuk asesmen nasional ini tidak hanya untuk murid, tetapi juga diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah. Nah, ini untuk menilai mutu sekolah tersebut. Sehingga kalau mendapatkan informasi tentang kualitas dari proses lembaga tersebut, itu bisa untuk mengakomodir kekurangan-kekurangan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Sehingga untuk asesmen itu, ini digunakan kalau bidang kesetaraan pendidikan tadi juga untuk ujian kesetaraan. Jadi tidak ada perbedaan antara lembaga pendidikan yang reguler maupun yang mengikuti kejar paket. Berikutnya Bapak Ibu hebat, asesmen nasional itu mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua, itu dibagi menjadi 3. Asesmen kompetensi minimal atau disingkat AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian untuk komponen dari asesmen literasi membaca, itu apa saja? Yang pertama memahami, kemudian menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Dari tingkat yang mudah sampai tingkat yang lebih tinggi penalarannya. Sedangkan untuk asesmen numerasi itu meliputi 1, memahami, kemudian 2, aplikasi, dan bernalar. Jadi diharapkan dari tingkat yang paling tinggi inilah anak-anak mendapatkan penilaian, penalaran, dan refleksi yang tinggi dari asesmen literasi membaca dan numerasi. Oke, Bapak Ibu hebat, di sini mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya tentang bentuk soalnya. Jadi bentuk soalnya itu ada 5, nanti yang diujikan pada saat asesmen nasional. 1, pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ini mungkin tambah nih untuk variasi bentuk soal-soal yang akan diikuti oleh peserta asesmen nasional. Nah, untuk pelaksanaan asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi tetap menggunakan komputer, tetapi nanti disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi soal-soalnya memang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian jadwal pelaksanaannya, ternyata untuk asesmen nasional itu ada 2 hari. Ini pun dibedakan. Ada tingkat SD, SMP, kemudian SMA. Hari pertama untuk tes literasi ada 75 menit, survei karakter 20 menit, begitu juga untuk SMP dan SMA juga ada tentang alokasi waktunya. Ini memang disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing peserta didik. Hari kedua itu tes numerasi, kemudian survei lingkungan belajar. Ini juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing. Bapak Ibu, alhamdulillah materi yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan lebih paham sehingga nanti ketika ada pelaksanaan asesmen nasional ini kita tidak bertanya-tanya lagi bagaimana kok hanya pemilihan kelas hanya 3 tingkat saja, 3 kriteria saja, tidak semuanya. Nah, tadi sudah kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat sekali apa yang saya sampaikan untuk materi tentang kriteria peserta asesmen nasional.
Nah, Bapak Ibu guru hebat SMP Sam Al Azhar 14 Semarang, silakan nanti untuk lebih bersemangat lagi mengikuti seperti kami yang sudah mengikuti, banyak sekali manfaat yang sudah kami peroleh. Sehingga terbuka ketika pemerintah nanti akan menerapkan asesmen nasional di sekolah menengah dan dasar. Terima kasih sekali Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada Bu Tati. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiji Varyani yang sudah menyampaikan paparannya terkait dengan BIMTEK seri AKM Kemdikbud. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan memperoleh imbas dari ilmu yang sudah diikuti Bu Wiji dalam pelatihan BIMTEK seri AKM Kemdikbud 2021. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekeliruan dari kami. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.